lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Rencana pengangkatan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali pada awal Juli lalu mulai berjalan. Rabu kemarin surat perintah kerja atau SPK untuk pengangkatan KMP Tunu Pratamajaya kepada PT Buto sudah dikeluarkan. Hal tersebut menandakan selangkah lagi prosesi pengangkatan kapal tenggelam pertama di Selat Bali bakal benar-benar dilakukan. Sebelumnya pada 12 Agustus tim survei dari PT Buto dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KSOP Tanjung Wangi telah melakukan survei di lokasi bangkai kapal yang berada di titik yang disebut sebagai referensi 8 oleh Basarnas. Kepala KSOP Tanjung Wangi, Kapten Purgana membenarkan bahwa SPK untuk pengangkatan KMP Tunu Pratamajaya kepada PT Buto sudah dikeluarkan. Artinya proses pengangkatan akan segera dilaksanakan setelah dana dari pihak asuransi cair. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan PT Buto saat melakukan survei di Pantai Marinabung. Setelah SPK keluar, mereka akan segera mengerahkan tim menuju Selat Bali. Tim ini akan menggunakan drone laut untuk melihat kondisi terbaru bangkai kapal. Setelah itu, 2 kapal besar model crane bus akan digunakan untuk mengangkat bangkai kapal. Proses pengangkatan kapal sendiri menurut perwakilan PT Buto akan berlangsung antara 3-4 pekan. Mereka akan menggunakan metode pemotongan beberapa bagian kapal untuk mempermudah pengangkatan.
Pihak PT Buto dan Asuransi menurut perwakilan yang enggan disebut namanya itu mengaku sudah menemukan angka deal untuk pembiayaan pengangkatan kapal tersebut. Seperti yang diketahui dari hasil investigasi KNKT, PT Raputra Jaya selaku pemilik kapal mendapatkan asuransi sebesar 10 miliar dari asuransi Hull and Machinery dan sebesar 3 juta USD dari asuransi Wreck Removal and Pollution. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi pengangkatan KMP Tunu. Handoko Kusumo, CTV. Seorang guru di Banyuwangi rela melepas status gurunya dan memilih menjadi tukang sampah keliling dari rumah ke rumah. Bukan tanpa sebab, ini berawal dari kebutuhan ekonomi untuk menghidupi keluarga, serta kesulitan membagi waktu antara mengajar dan mengolah sampah, yang akhirnya ia memilih untuk menekuni menjadi tukang sampah yang kini sudah berjalan 5 tahun. Inilah Muhammad Nasir yang setiap hari berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil sampah sejak pagi hingga menjelang siang di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Menjadi tukang sampah sudah ditekuni sejak tahun 2020 silam. Yang mengejutkan lagi, Muhammad Nasir ini merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia yang juga sempat mengajar menjadi salah satu guru swasta terbesar di Kecamatan Genteng. Penghasilannya menjadi guru saat itu sudah mencapai 1,8 juta rupiah, namun dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya Muhammad Nasir memutuskan untuk side job menjadi tukang sampah, namun menjalankan kedua profesi secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Penghasilannya menjadi tukang sampah dalam 1 bulan mencapai 5 hingga 6 juta rupiah yang akhirnya memutuskan untuk lebih memilih menjadi tukang sampah keliling yang kini sudah dilakoni selama 5 tahun. Saat melepas profesi guru, Muhammad Nasir sempat ditentang oleh keluarga dan orang tuanya. Namun karena penghasilannya menjadi tukang sampah lebih besar, pada akhirnya keluarga menerima pilihannya. Dengan berjalannya waktu, Muhammad Nasir membuat organisasi pengolahan sampah yang diberi nama Vasco Recycle. Organisasi yang dibuatnya secara mandiri ini menarik perhatian para mahasiswa. Kolaborasi dengan mahasiswa tersebut dari sampah-sampah ini menghasilkan produk. Produk yang berhasil diciptakan yakni pot bunga dan asbak yang terbuat dari pampers, pestisida, dan bahan organik, dan juga lilin aromaterapi dari minyak bekas. Selain itu, sampah-sampah organik dapat dijadikan makanan maggot dan juga pupuk organik padat yang tentunya menjadi cuan tersendiri. Alhamdulillah ini Mas dimulai tahun 2020 hingga 2025 ini kurang lebih sekitar 5-6 tahunan kami mengolah sampah atau terjun di persampahan ini Mas. Alhamdulillah Mas, sebelum menjadi tukang sampah ini saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Genteng. Motivasi yang pertama Mas, karena faktor penghasilan atau pendapatan ekonomi. Yang kedua, banyak waktu yang bisa saya lakukan, bisa bersosial, kemudian berkeluarga jauh lebih banyak. Kalau saat mengajar saja Mas pasti dapat, tetapi ketika saya berkecimpung ini kan masih saat itu sebagai guru dan sebagai tukang sampah. Jadi waktu saya itu sudah full untuk bekerja. Pagi setelah sholat subuh berjalan, kemudian jam 6:30 bagaimanapun harus sudah nyampe sekolahan. Kemudian jam istirahat saya gunakan kembali ke sini untuk memilah sampah. Setelah itu lanjut sekolah lagi ngajar sampai jam 1:30, lanjut lagi kerja. Begitu terus Mas. Akhirnya saya memilih untuk menjadi tukang sampah ini karena ya lebih fokus saja dan harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di sini. Bagi Nasir, menjadi guru memang profesi yang mulia sesuai dengan istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, jika dari profesi guru tidak memuliakan keluarga, apa salahnya memilih jalan lain? Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah.
Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Buri deh. Ya. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngombe Eh. kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Iya.
Wong tak takoni sing nang ndiro iki. Ya, Sampai kadung yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok Nilai paham. meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ndiro ya. Pinter. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya rokok lari kan. ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Kok di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Seorang perempuan lansia berinisial S, 80 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya Dusun Stembel, Desa Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Saat ditemukan kondisinya sudah mengalami pembengkakan dan nyaris membusuk. Diduga korban telah meninggal sehari sebelumnya. Sempat timbul asumsi di masyarakat yang menyebut korban diduga meninggal secara tidak wajar. Kapolsek Gambiran AKP Badrodin Hidayat mengatakan jenazah korban ditemukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah pertama ditemukan tetangganya yang ketika itu niat menyambangi karena seharian tidak keluar rumah. Menurut cerita tetangga, sehari sebelumnya korban terlihat beraktivitas normal. Pintu saat itu dalam posisi tidak terkunci. Tetangga korban akhirnya masuk ke rumah dan menemukan korban berada di ranjang tidak bergerak dengan posisi tubuh membengkak. Selanjutnya, temuan ini dilaporkan ke warga sekitar, informasinya diteruskan ke Polsek. Setelah menerima laporan, polisi bersama tim medis mendatangi lokasi kejadian. Semula timbul asumsi di masyarakat bila diduga korban meninggal secara tidak wajar, sebab kalung emas yang dipakai korban dikabarkan hilang. Namun hasil olah TKP menepis asumsi itu. Kalung emas masih menempel pada leher korban dan hanya saja posisi kalung sempat tidak terlihat karena tertutup leher yang sudah membengkak. Berdasarkan hasil olah TKP, penyebab meninggalnya korban diduga karena usia dan penyakit. Dugaan itu diperkuat dari keterangan keluarga yang menyebut korban sering sakit-sakitan. Hasil pemeriksaan medis juga memperkuat jika korban meninggal secara wajar karena faktor usia dan dikuatkan oleh keterangan anak korban akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Sementara pembengkakan terjadi karena faktor pembusukan. Dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan luka akibat kekerasan. Pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan meninggalnya korban sebagai musibah. Keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi dan jenazah selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Beliau almarhumah tinggal seorang memang punya putra, namun tinggalnya di wilayah Stay. Di semasa hidupnya beliau memang dengan tetangga cukup dekat, jadi semua kebutuhannya juga kadang dipenuhi oleh tetangga. Selama ini beliau juga berkomunikasi juga dengan tetangga. Namun kemudian mulai kemarin ibu ini tidak ada kelihatan. Sampai tadi pagi sekira pukul 10 salah satu saksi yaitu Ibu Samsiah memastikan kemana korban ini atau almarhumah ini kok tidak ada kelihatan. Kemudian berkembang isu di masyarakat karena sebelumnya ibu ini terlihat sering menggunakan perhiasan di leher, maka saat dilakukan pengecekan oleh warga sekitar, kalung tersebut tidak kelihatan. Setelah tim Iden dan tim medis melakukan pengecekan, ternyata kalung tersebut tertutupi oleh lebam. Untuk penyebab kematiannya, menentukan kepastiannya tidak lain dan tidak bukan ya harus dengan melakukan bedah mayat. Namun pihak keluarga sampai saat ini juga mengikhlaskan dan kami tidak bisa memaksakan, sehingga info yang beredar di masyarakat juga dapat kami redam, masyarakat juga dapat memahami. Kami bersama dengan kepala dusun menjelaskan ke masyarakat sehingga sampai sekarang alhamdulillah sudah memahami. Selanjutnya jenazah kami serahkan kepada pihak keluarga. Handoko Kusumo, CTV. Jika biasanya petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan kobaran api atau mengevakuasi hewan, kali ini di Banyuwangi mereka menerima panggilan untuk alasan yang sangat tidak terduga, yaitu memberikan ucapan selamat ulang tahun. Permintaan ucapan ulang tahun itu datang pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 6.12 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Banyuwangi menerimanya melalui pesan WhatsApp kepada nomor layanan pengaduan yang diketahui merupakan warga asal Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari bernama Cecilia Revania Putri.
Adanya permintaan ucapan ulang tahun tersebut dibenarkan oleh Kepala Damkar Mat Banyuwangi Yopi Bayu Irawan. Dirinya menjelaskan gadis yang identitas umurnya dirahasiakan itu sengaja meminta ucapan dari petugas damkar karena merasa sedih. Pasalnya tak satu pun dari keluarga atau teman-temannya yang ingat dan mengucapkan selamat di hari spesialnya. Hal ini akan menjadi kegalauan sehingga pihaknya berinisiatif untuk mengucapkan selamat ulang tahun dengan tertulis dan membuat video. Meski bukan tugas pokok dan tupoksi dari Damkar Mat, selama itu untuk melayani dan untuk kebahagiaan dari masyarakat, maka akan diberikan yang terbaik. Semoga dari hal kecil itu bisa menghapus dan menghilangkan kegalauan dan pelapor merasa puas. Dalam video kiriman petugas Damkar Mat Banyuwangi yang berdurasi 0,35 detik kepada pelapor itu, terlihat dua petugas dengan Nemtek, Virga, dan Davin mengucapkan selamat ulang tahun dengan senyum dan jenaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, kami mengucapkan selamat ulang tahun Barakallahu Umrik untuk kakak Silia Revania Putri dari Tegalsari. Di hari yang spesial ini, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran hanya bisa mendoakan semoga kakak selalu dalam lindungannya, dipanjangkan umurnya, serta tercapai semua apa yang diinginkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Cecilia dalam tulisan pesan WhatsApp mengucapkan rasa terima kasihnya kepada petugas yang telah bersedia mengucapkan selamat hari ulang tahunnya. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei! Mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang dhewe. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Pemirsa, 2 unit motor gede atau moge terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pantura, Hutan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. 1 pemotor moge tewas di lokasi kejadian laka lantas. Kecelakaan tragis menimpa rombongan pemotor moge di Jalan Raya Pantura, kawasan Hutan Baluran di Kecamatan Banyu Putih, Kamis siang. Cuplikan video amatir melihatkan seorang pemotor sudah tergeletak di aspal jalan. Ucapan kata perekam, pemotor yang tergeletak alami luka berat di bagian kepala. Diduga pemotor moge bernama Muhammad Dafa, 26 tahun, sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan membenarkan adanya kecelakaan 2 pengendara moge. Insiden terjadi saat rombongan moge melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi. Diduga sementara kecelakaan akibat dari bersenggolan sesama moge hingga menabrak sebuah truk. Truknya tadi malam berhasil kita amankan di Polsek Wonosorejo. Terus setelah sekitar jam 21.00 saya pindah dari Polsek Wonosorejo ke Pos Lantas Baluran, termasuk kernet sama driver udah kita periksa, sudah kita cek urin dan narkoba, hasilnya negatif semuanya, tidak menguji atau mengandung amfetamin dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Untuk korban sendiri ada berapa kemudian? Korbannya ada 1 atas nama Muhammad Dafa, kelahiran tahun 99 atau 26 tahun. Untuk olah TKP, hasilnya seperti apa kemudian? Olah TKP kita sudah laksanakan sekitar jam 19 ya. Di TKP saya pimpin dengan Kanit Akum dan 3 personil di TKP. Hasil dari olah TKP kami mulai dari key point atau titik tumbuh, lokasi atau posisi korban terakhir, lokasi kendaraan moge, posisi dari truk, dugaan awal dari kami, dan berdasarkan keterangan dari saksi. Untuk kondisi singkat, rombongan yang dari moge bersenggolan dulu,
jatuh ke kanan dan kelacur dari pihak demikian. Usai kejadian, petugas polisi telah melakukan olah TKP dan kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, unit motor gede dan korban meninggal langsung dibawa pulang ke rumah duka. Andin Holis, CTV. Satuan Reserse Narkoba Polres Situbondo berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Seorang kurir dan sopir Suzuki EPV serta barang bukti sabu seberat 90,99 gram ikut diamankan polisi. Berdasar laporan masyarakat, Satres Narkoba Polres Situbondo bergerak cepat mengamankan 2 pelaku pengedar narkoba jenis sabu Senin malam. Penggerebekan terjadi saat 2 pelaku hendak mengantar sabu ke pembeli dan berhasil digagalkan polisi di sebuah lahan kosong Desa Tokelan, Kecamatan Panji. Dalam penggeledahan, petugas berhasil amankan sabu seberat 90,99 gram dari jaringan Pulau Madura. Masing-masing pelaku inisial H 43 tahun, warga Pamekasan, dan inisial P 49 tahun, sopir Suzuki EPV asal Sampang. Kasat Narkoba Polres Situbondo AKP Muhammad Lutfi mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengintaian selama 2 hari hingga berhasil membekuk para pelaku. Baik, jadi kronologis penangkapan dapat kami sampaikan berawal dari proses penyelidikan. Ya, setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kami tidak lanjuti bersama rekan-rekan opsional di lapangan. Kami menemukan nama yang seringkali memasuk barang ke kawasan Situbondo. Kemudian setelah kami telusuri, kami adakan penyelidikan mendalam, kami berhasil mengamankan yang bersangkutan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus sekitar jam 23.00 di salah satu pekarangan lahan kosong di kawasan desa. Jadi kedapatan itu saat kami geledah di dalam mobil. Jadi kronologis singkatnya, yang bersangkutan membawa barang untuk memasok sabu-sabu di Situbondo. Ketika dia turun di satu lokasi, belum sempat memberikan barang itu kepada pemesan, kami langsung adakan penyergapan. Setelah kami segap, kami geledah secara menyeluruh dan di dalam mobilnya, tepatnya di dalam jaket, kami temukan BB sabu-sabu dimaksud. Selain 2 pelaku dan sabu, polisi juga diamankan sejumlah barang bukti seperti handphone, jaket, mobil Suzuki EPV hitam, nopol N1907HM, dan saat ini kedua tersangka masih lanjut dimintai keterangan untuk pengembangan kasus. Andinul Halis, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon di sini ya sampai kadung yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Oburi ya. Oburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang dhewe iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda nih. Warna-warnane wangel. Kadung gede iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
PMI Jember memastikan stok darah tetap aman di tengah musim hujan dengan jumlah stok darah mencapai 756 kantong. Stok darah tersebut terdiri dari berbagai golongan darah dan diprediksi masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit. Memasuki musim penghujan, PMI Jember memastikan stok darah tetap aman untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit. Jumat siang, stok darah PMI Jember mencapai 756 kantong, terdiri dari berbagai golongan darah, termasuk 202 kantong golongan A, 242 kantong golongan B, 257 kantong golongan O, dan 55 kantong golongan AB. Gufron Evian Effendi, Subbidang Organisasi dan Komunikasi PMI Jember menyatakan bahwa stok darah saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan pasien. PMI Jember mengantisipasi peningkatan kebutuhan darah selama musim hujan, terutama untuk pasien demam berdarah. Oleh karena itu, PMI Jember terus melakukan kegiatan donor darah di beberapa lokasi termasuk SMKN 8 Jember, SMK PGRI 05, dan kantor unit donor darah. PLT Ketua PMI Jember Zainullah menekankan pentingnya menjaga ketersediaan darah masyarakat Jember. Pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan darah di seluruh rumah sakit agar tidak terjadi kekurangan. Iya, kemarin sudah mulai ada kenaikan dari jumlah stok ya. Sampai update hari ini sekitar 944 ya kotak biru. Itu artinya ada semacam antisipasi dari kami PMI khususnya UGD untuk menyiapkan persiapan stok pada masa yang akan pada bulan-bulan depan ini, yaitu ketika kita menghadapi musim kemarau yang tentunya sangat identik dengan menghadapi demam berdarah. Artinya kita harus antisipasi terhadap hal ini. Dan petugas yang ada di UDD juga saya kira sudah menyiapkan hal itu, dan makanya itu kami mohon kepada kawan-kawan pers media untuk mengendorse ini. Saya kira itu juga sama. Memang pada kemarin kita memang sempat ada semacam keraguan terkait dengan adanya itu tadi CEO yang belum terbit, tapi sekarang sudah kita akan visitasi, dan mungkin semacam ini bisa membantu juga menaikkan animo masyarakat kepada UGD untuk melakukan donor darah seperti itu. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau soal stok ke depan ini. PMI Jember juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk terhindar dari penyakit saat musim hujan. Lutfi Kuraman, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Yo iya.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.